Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Dwi Mesaroh, NIM 1824 1010 kelas Data Mining E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang modul 1, yaitu mengenai manipulasi array dengan menggunakan NumPy. Ini untuk menjalankan kode programnya saya menggunakan online compiler karena Python saya masih bermasalah NumPy-nya. Untuk kode 1, soal yang F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Jika di run, kode programnya ini seperti ini. Pertama-tama, saya mengimport dulu NumPy-nya, kemudian saya umpamakan NumPy-nya ini dengan NP agar lebih ringkas. Kemudian, saya membuat sebuah variabel array di mana variabel ini nantinya akan menampung array 2 dimensi yang akan saya buat. Untuk membuat array 2 dimensinya itu, saya menggunakan kode np.array. Di sini sepemahaman saya untuk menentukan array ini 2 dimensi atau tidak itu bisa dilihat dari kurung siku di awal dan di akhir. Karena di sini jumlah kurung sikunya ada 2, maka ini adalah array 2 dimensi. Nah, untuk memastikan lebih lanjutnya lagi apakah array yang dibuat ini sudah 2 dimensi atau tidak, saya menggunakan perintah arr.ndim. Jadi di sini untuk mengecek dimensi array dari variabel arr yang saya buat. Nah, jadi di sini array-nya ini sudah 2 dimensi dan sesuai dengan soal. Untuk soal selanjutnya, soal yang G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Ini tidak jauh berbeda dari 2 dimensi sebelumnya. Bedanya di sini adalah di sini kurung sikunya itu ada 3. Di awal dan di akhirnya itu ada 3. Jadi maksudnya di sini ini kan satu yang saya build ini kan 1 dimensi. Kumpulan dari beberapa 1 dimensi ini di kurung siku 2 ini menjadi 2 dimensi. Kemudian kumpulan dari beberapa array 2 dimensi yang dijadikan 1 itu akan menjadi 3 dimensi. Nah, itu kenapa ngeceknya tuh dari kurung sikunya di awal dan di akhir. Kalau ini kan kurung sikunya ada 3, makanya ini array-nya 3 dimensi. Nah, untuk ngecek apakah yang saya buat ini juga sudah 3 dimensi atau belum, saya menggunakan ndim lagi. Jadi dimensinya adalah 3 sesuai dengan soal. Untuk kode 2, di sini pada soal D saya diminta untuk memanipulasi array ini. Jadi tiap-tiap baris ganjilnya itu harus ditambahkan dengan 1 dan kolom genapnya itu harus ditambahkan dengan angka 2. Untuk programnya ini saya membuatnya secara terpisah, jadi ada 2 tahap gitu, tidak 1 kali tahapan. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama menambah angka 1 pada baris ganjil, kemudian menambah angka 2 pada kolom genap. Kode programnya terpisah. Jadi pada kode program ini, pertama-tama saya buat dulu array 2 dimensinya sesuai dengan soal. Ditampilkannya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan angka 1 pada baris ganjil, program saya itu seperti ini. Kode program saya itu seperti ini. arr.2.2.2. Ini maksudnya adalah saya memilih semua array ini. Ini kan maksudnya start, end, kemudian step. Saya memilih semua array ini, makanya start dan end-nya itu tidak saya beri angka. Kalaupun mau dikasih angka, ini bisa 0, 0.2, kemudian 0.24, 5, 0.25. Bisa juga kodenya itu seperti ini. Kemudian stepnya itu saya kasih 2. Tadi kan dimulainya dari indeks ke 0. Karena stepnya 2, makanya dia loncat 2. Setelah yang ini, kemudian ini dan ini. Loncatan tadi itu kan menggambarkan
baris-baris ganjil sesuai sama yang diperintahkan pada soal. Nah, yang telah dipilih tadi itu baris ganjilnya saya tambahkan dengan 1. Kemudian outputnya seperti ini. Untuk membuat kolomnya itu bisa ditambahkan 2, makanya saya pilih dulu kolom-kolom yang mau ditambahkan dengan 2. Itu kan kolom genap, makanya saya pilih dulu elemennya, kemudian saya pilih indeks di dalam elemennya itu. Jadi saya pilih semua elemen pada array sebelumnya, saya pilih dan saya tidak menggunakan step, jadi start, end, dan stepnya itu saya kosongin agar saya bisa memilih semua elemennya. Kemudian dari masing-masing elemen ini saya pilih lagi indeksnya itu dari angka 1 sampai indeks terakhir, kemudian loncatnya itu 2. Di sini bisa dilihat indeks satunya itu kan angka 9 dan loncat 2-nya itu 3. Begitu seterusnya untuk tiap-tiap elemen sampai elemen terakhir. Nah, dari yang saya pilih tadi itu bisa disimpulkan bahwa yang saya pilih itu adalah kolom-kolom genap. Jadi 9 sampai 3 ini ke bawah, 3 sampai 5 ini. Nah, dari yang sudah saya pilih tadi, kolomnya itu saya tambahkan dengan 2 sehingga menghasilkan keluaran output seperti ini. Jadi yang awalnya misalkan pada baris pertama ini 1882 ini sudah ketambahan 1 semua dan kolom genapnya ini sudah ketambahan 2 sehingga menjadi 2, 11, 95 begitu seterusnya. Untuk soal selanjutnya, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Ini kan sumbu X, Y, Z. Kemudian saya baliknya itu menjadi Z, X, Y. Nah, untuk membalik array 3 dimensi tersebut, saya menggunakan perintah -2, -1. Jadi, -1 ini adalah slicing negatif. Jadi, yang ditampilkan itu adalah elemen dari indeks yang paling akhir dulu ke indeks yang paling awal. Makanya, ini tatanannya yang awalnya tadi X, Y, Z bisa berubah jadi Z, X, Y seperti ini outputnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Untuk mengubah array tersebut menjadi 6x6 dan 2 dimensi, saya menggunakan perintah reshape 6,6. 6,6 ini sudah mewakili 2 dimensi. Kalaupun itu mau diganti jadi 3 dimensi, maka di sini ditambahkan angka lagi. Karena ini hanya 2 dimensi, makanya angkanya ini cuma 2, 6,6 sesuai dengan perintah di soal. Kemudian untuk kode 3 pada soal E yaitu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Untuk pengerjaan soal ini saya menggunakan logika seperti ini. Jadi pertama-tama saya membuat array-nya dulu sesuai dengan soal, array 2 dimensi yang saya simpan pada variabel ARR, yaitu seperti ini. Nah, array ini saya pisah, saya split menjadi 2 seperti ini. Jadi 2 array. Nah, pemisahannya ini saya gunakan perintah hsplit di mana array ini saya pisah menjadi 2 yang saya simpan ke dalam variabel kolom sehingga hasilnya itu seperti ini. Jadi ini sudah terpisah menjadi 2 array. Nah, masing-masing 2 array ini saya pisah lagi agar bisa menjadi 4 seperti ini. Nah, caranya itu kolom 1 saya pisah menggunakan perintah array underscore split agar menjadi 2. Begitu juga dengan kolom dengan indeks 1. Saya pecah juga menjadi 2. Di mana pemecahannya tersebut saya simpan ke dalam variabel row 1 dan row 2. Sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, agar sesuai dengan soal, makanya yang
Array-array yang terpisah ini saya susun lagi sesuai dengan perintah soal. Jadi susunannya itu array yang paling belakang saya pindah ke paling depan, yang paling depan juga dipindah ke paling belakang. Begitu juga dengan array yang paling bawah saya pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Nah, untuk penggabungannya itu saya menggunakan perintah concatenate, di mana penggabungannya ini juga bertahap seperti proses pemecahannya. Yang saya gabungkan dulu di sini adalah barisnya dulu. Jadi saya membuat variabel new row 1 untuk menampungnya, yaitu menggabungkan antara row 2 dengan indeks 1 dengan row 1 dengan indeks 1. Jadi yang saya gabungkan adalah ini dengan ini. Nah, ini saya gabungkan dengan menggunakan X sama dengan 1, agar penggabungannya itu bisa ke samping sesuai dengan sumbu X. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk new row 2. Saya gabungkan row 2 indeks 0 row 2 indeks 0 dengan row 1 indeks 0. Saya gabungkan sehingga hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Nah, agar menjadi satu array besar sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal, makanya saya gabungkan lagi kedua array ini menjadi satu array besar. Dengan menggunakan perintah concatenate juga, saya menggabungkan new row 1 dengan new row 2. Tapi bedanya di sini saya menggunakan X sama dengan 0. Sehingga penggabungannya itu dilakukan secara vertikal sesuai dengan sejajar dengan sumbu Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.